Kalian tahu nggak sih sebenarnya Indonesia masih sangat bergantung pada industri migas untuk energi dan transportasinya. Serta industri migas juga menyumbang sangat besar untuk pendapatan negara. Namun fakta tak pernah bohong. Industri ini menyumbang emisi CO2 sangat besar di Indonesia. Berdasarkan manfaatnya, industri migas tentu tidak boleh dihilangkan. Namun harus ada solusi tentang kerugiannya. Salah satunya adalah teknologi CCUS atau Carbon Capture, Utilization, and Storage. Namun, penggunaan biaya ini tentu tidak murah. Sangat besar biaya yang dibutuhkan untuk menggunakan teknologi CCUS. Maka, dalam laporan karya tulis kami akan mengkaji tentang bagaimana potensi dan tantangan ekonomis dari penggunaan teknologi CCUS di lapangan migas Indonesia. Perkenalkan, namaku Rafdaro Kaisan dari kelompok 12 K14 TTKI. Jadi, apa sih CCUS? CCUS akan menjadi terobosan baru untuk mencapai net zero emission 2060. Bagaimana sih cara kerjanya? Nah, di CCUS atau Carbon Capture, Utilization, and Storage terdapat 3 tahap, yaitu capture atau penganggapan, utilization atau pemanfaatan, selanjutnya storage atau penyimpanan. Nah, dari ketiga ini dapat digabungkan menjadi yang pertama, karbon yang dihasilkan oleh industri ditangkap oleh teknologi ini, lalu disuntikkan ke dalam tanah untuk disimpan. Selanjutnya, ketika sudah disuntikkan ke dalam tanah, karbon ini juga bisa dimanfaatkan untuk industri-industri seperti industri migas. Industri migas akan menggunakannya sebagai enhanced gas recovery atau enhanced oil recovery, atau industri yang lain seperti industri peternakan digunakan sebagai petrokimia, amonia, dan juga pupuk di industri pertanian. Tapi penggunaan teknologi CCUS juga mendapatkan tantangan yang serius, khususnya di sektor ekonomi. CCUS memerlukan biaya yang sangat besar, kira-kira 59 US dollar per ton CO2 yang diangkut. Atau kita di Indonesia itu menangkap, menyimpan, dan menggunakan CO2 itu sekitar 5.546 ton per harinya. Kebayangkan biayanya sangat besar untuk menggunakan teknologi ini. Selanjutnya ada masalah lain di sektor ekonomis, yaitu ketidakstabilan harga karbon dan pasar karbon di masa depan, dan ketidakjelasan regulasi karbon di masa depan membuat investor itu ragu-ragu untuk memasang teknologi ini mengingat biayanya yang dikeluarkan tidak sedikit. Nah, selain ada tantangan, tentunya penggunaan teknologi CCUS memberikan potensi manfaat yang cukup menarik. Yang pertama, banyak lapangan migas di Indonesia itu sudah dalam kondisi matur atau fase matur, yaitu cadangan minyak atau gasnya sudah hampir habis. Nah, dalam keadaan ini cocok sekali untuk menyuntikkan CO2 sebagai ruang penyimpanan. Nah, selain itu, integrasi CCUS dengan EOR atau Enhanced Oil Recovery juga memberikan biaya manfaat tambahan, yaitu kita dapat menghasilkan sekitar 54 juta per Selain itu, integrasi CCUS dengan EOR atau Enhanced Oil Recovery dapat memberikan manfaat tambahan, yaitu diprediksi akan terjadi kenaikan produksi minyak sebesar 54 juta barel per periode 15 tahun. Tapi selain tantangan yang ada, tentunya ada potensi penggunaan CCUS di Indonesia. Yang pertama, di Indonesia banyak sekali lapangan migas yang sudah dalam fase matur, yaitu di mana oil atau gasnya itu sudah terkikis dan tinggal sedikit. Nah, adanya ruangan-ruangan di tanah ini membuat cocok untuk disuntikkan CO2 sebagai ruang penyimpanan. Nah, yang kedua itu adalah
integrasi CCUS dengan EOR atau Enhanced Oil Recovery itu diprediksi dapat meningkatkan produksi minyak itu sebesar 54 juta barel per periode 15 tahun. Dan yang ketiga, industri-industri lain seperti petrokimia, pupuk itu dapat menggunakan CO2 sebagai bahan produksi utama. Nah, itu kan dapat memberikan manfaat-manfaat yang cukup menarik, di mana manfaat-manfaat ini dapat secara ekonomis mendongkrak ekonomi nasional. Nah, tapi dari potensi dan tantangan tersebut, apa sih perbandingan cost benefit antara penggunaan CCUS dengan teknologi lain? Nah, ternyata CCUS itu jauh lebih mahal daripada teknologi lain yang bisa digunakan seperti penggunaan energi alternatif, habis itu fuel switching dan lain-lain. Namun, teknologi ini tetap memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh teknologi lain, yaitu kemampuan untuk dekarbonisasi yang sangat dibutuhkan oleh dunia saat ini. Nah, jadi apa kesimpulannya? Teknologi ini memiliki banyak tantangan di bidang ekonomis. Salah satunya adalah biaya implementasi teknologi ini yang sangat besar. Namun, manfaatnya tidak main-main. Contohnya, peningkatan produksi minyak. Habis setelah itu ada potensi-potensi yang selanjutnya. Setelah melihat potensi dan tantangan, kita akan membandingkan cost benefit antara teknologi CCUS dan alternatif teknologi lain seperti penggunaan energi terbarukan, fuel switching, dan teknologi yang lain. Nah, yang pertama, ternyata teknologi CCUS membutuhkan biaya yang jauh lebih besar daripada teknologi lain. Nah, ini tentunya membuat CCUS kurang dalam hal ini. Namun, CCUS memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh teknologi lain, yaitu kemampuan untuk menangkap emisi atau mengendalikan emisi yang dikeluarkan dari industri, dan juga kemampuan dekarbonisasi yang dibutuhkan dunia saat ini. Kesimpulan untuk karya tulis ini adalah ternyata CCUS masih memiliki banyak tantangan ekonomi yang perlu dikaji dan diperbaiki. Selanjutnya, CCUS memiliki banyak sekali potensi dan manfaat yang bisa mendongkrak ekonomi nasional di masa yang akan datang. Nah, jika dibandingkan dengan teknologi lain, memang harga CCUS tergolong jauh lebih mahal daripada teknologi lain. Namun CCUS dalam hal dekarbonisasi itu unggul sangat jauh dari teknologi lain. Nah, saran yang dapat diberikan kepada pemerintah yaitu skema pembiayaan hijau, skema pendanaan itu harus dilakukan, dikaji secara lebih mendalam untuk mendukung teknologi CCUS atau teknologi lain demi mencapai net zero emission 2060.